Segenap Fadilatul Syekh Mursyid yang hadir pada manakib online internasional pada pagi hari ini dan antara Romo Yaya Rakyat Bukhari dan para wakil takid yang lain. Bunda Ayah, Bunda Dr. Sari, Pak Pratar Priyatno, berkhusus kepada Sohibul Hajat. Pada pagi ini adalah Bapak Haji Wahyu dan seluruh keluarganya semakin diberikan keberkahan. Semuanya, segalanya, selamanya. Dari Allah melalui guru-guru kita, berkhusus melalui pengusaha Abah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Fadhilul Syur yang ditulis oleh guru kita. Salah satu ilmu bekas dalam Rabiul Awal adalah kemudahan. Yusrullah, huruf yang ketiga. Yusrullah, kemudahan dari Allah. Kemudahan dari guru kita. Dari Allah yang melalui guru kita semua. Guru kita eh, mengutip firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kita semua, kalian semua adalah kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Artinya jangan mempersulit, mudah, semuanya harus mudah. Maka sabda Allah pernah menyampaikan seluruh intisari dari sabda-sabda Syekh Abdul Qadir. Ya, nasihat-nasihat Syekh Abdul Qadir itu semuanya intinya ada dua, yaitu yassiru wala tu'assiru. Yang kedua adalah ittabi'u wala tabtadi'u. Jadi intinya sabda Syekh Abdul Qadir itu cuma dua kata apa? Yang pertama adalah yasiru wala tu'asiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Ya. Sebenarnya itu mudah. Allah memberikan mudah. Cuman kadang-kadang kitanya sendiri mempersulit diri sendiri. Ya. Orang bagaimanapun dosanya banyak. Bisa gampang untuk dihapus. Gampang diampuni oleh Allah. Bagaimana caranya? Talqin. Tuh. Ya. Berapapun dosanya banyak, ditalkin hancur kata Allah. Sampaikan. Inilah Rasulullah ketika habis mentalkinkan para sahabat. Berbahagialah kalian para sahabat. Kalian semua adalah makhluk mulia. Makhluk terbaik karena dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi talkin. Siapa yang merasa banyak dosa, talkin. Ya, cuman kadang-kadang orang yang nggak mau, orang yang nggak percaya. Segitu gampangnya, dimudahkan oleh Allah. Dosanya banyak, nggak apa-apa, sebesar apapun. Bahkan setelah ditalkin, diajarkan kalimat La ilaha illallah. Sampaikan hadis Rasulullah. Siapa yang mengucapkan La ilaha illallah, dipanjangkan, digurukan. Ada yang membimbing. Hudimat arba'atu alafil minal kabair. 4.000 dosa besar diampuni oleh Allah. Satu kali la ilaha illallah yang sudah ditalkinkan oleh guru mursyid menghancurkan 4.000 dosa besar. Sampai sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau orangnya tidak punya dosa sebanyak itu, yughfaru li ahlihi. Keluarganya diampuni. Keluarganya ikut diampuni itu. Kalau keluarganya juga tidak punya sebanyak itu, lijironi, tetangga-tetangganya ikut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudahan, ya, kemudahan. Cuman kadang-kadang orangnya yang nggak percaya, orangnya yang wah dianggapnya itu adalah hadis murahan, masa cuman la ilaha illallah 40 dosa saja enak banget. Ya enak. Cuman bagaimana dulu la ilaha illallahnya tidak sembarangan. Ya. Jadi ini kemudahan dari Allah. Dosa sebanyak apapun kalau pengen dihapus oleh Allah, talkin. Ya. Nah, cuman kadang-kadang orang nyari jalan sendiri. Begini, begini, begini dengan jalan ini, jadi dengan caranya sendiri. Ya, enggak cara ikut Allah, enggak ikut petunjuk Allah, talqin. Ya. Sudah dimudahkan oleh Allah, pengen dapat ridho Allah. Ya, orang semua pengen mendapatkan ridho Allah. Ya, di samping pengen dosanya diampuni oleh Allah, pengen mendapatkan ridho Allah. Akhirnya bukan upaya segala macam kebaikan. Ya silahkan. Ya, silahkan dengan cara puasa. Kenapa puasa terus sih? Supaya dapat ridho Allah. Kenapa sholatnya nggak berhenti-berhenti? Karena pengen dapat ridho Allah. Ya silahkan. Tapi
cara dari guru kita luar biasa. Kalau cara-cara yang lain itu masih mudah-mudahan. Masih mudah-mudahan diampuni orang punya dosa baca istighfar. Melakukan kebaikan ada harapan memang mudah-mudahan diampuni. Orang melakukan satu kebaikan dia rajin puasa, rajin sholat, bangun malam, rajin sedekah. Ya ada harapan mudah-mudahan didapat ridho dari Allah. Ya. Tapi guru kita nggak make ilmu yang kayak gini. Guru kita nggak pakai mudah-mudahan, enggak yang pasti. Yang sudah pasti orang berdosa talqin pasti diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ingin mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan ridho dari Allah pasti diridhoi oleh Allah. Bagaimana caranya? Talqin. Lah ini bukan sembarangan guru kita ngomong. Tidak mudah-mudahan. Tapi ini pasti dapat ridho dari Allah. Laqad radiyallah anil mu'mina idza yubayyunaka tahta syajarah. Sungguh benar-benar telah ridho, sudah ridho, rodia, sudah ridho. Siapa? Allah. Kepada siapa? Orang mukmin yang baiat, yang talqin zikir kalimat la ilaha illallah. Ini yang sudah pasti. Ya, yang sudah pasti talqin. Tapi sekali lagi kadang-kadang orang nggak percaya. Mencari jalan lain dengan caranya silahkan. Ya, itu mudah-mudahan. Ya. Tapi guru kita, alhamdulillah, ya kita pasti diampuni dosa kita oleh Allah. Pasti kita semua diridhoi oleh Allah. Maka sering sekali Allah menyampaikan, orang yang datang ke tempat manaki bukan orang yang meratap ridho Allah, tapi orang yang sudah menggenggam ridho Allah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Ini kemudahan dari Allah. Enggak sembarangan, ya. Enggak sembarangan. Kok enak ya, gampang ya? Gampang. Gampang, tinggal talqin. Yang banyak dosa talqin hancur. Pengen dapat ridho Allah, talqin. Ya. Cuman kadang-kadang ini orangnya yang ngeyel. Dia pengen punya pemikiran sendiri, punya cara sendiri, punya metode sendiri. Nggak percaya dengan yang disampaikan sama guru kita. Ya, ya sudah kalau nggak percaya silakan. Tapi bagi kita harus yakin. Ya, tidak boleh di antara ikhwan yang sudah rajin manakib, yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, masih merasa punya dosa. Nggak boleh. Ya, nggak boleh masih ada prasangka di dalam hati seorang ikhwan yang sudah mengamalkan dan ditalkinkan. Pak, saya diridhoi oleh Allah. Enggak ya. Pasti itu. Jangan ada keraguan. Ini janji Allah. Laqad radiyallahu itu janji Allah. Bukan kata siapa-siapa. Enggak sembarangan. Nah, inilah kemudahan-kemudahan. Tapi sekali lagi. Kadang-kadang kita sendiri umat Islam sendiri yang mempersulit diri sendiri. Ya. Tapi bagi guru kita adalah yusrul, kemudahan dari Allah disampaikan. Orang yang bertobat nggak dipersulit oleh guru kita. Datang orang bertato, banyak tatonya di tubuhnya dulu. Ya, zamannya Pak Harto banyak misterius itu yang terus terus. Banyak orang bertato datang kepada pengusaha Abah. Bagaimana nih ajengan? Dipanggil ajengan. Bagaimana Pak? Saya pengen tobat tapi tato saya banyak begini. Gak usah biarin aja. Tobat, talkin, talkin kata. Lalu tatonya gimana? Tatonya biarin aja. Ya, tatonya biarin. Kata Allah, Ataib minadzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Orang yang bertobat tadinya nakal, bikin tato sekujur tubuh. Kemudian dia bertobat. Ketika dia bertobat ditalkin kata Allah, seperti tidak punya tato. Seperti tidak punya tato. Yang penting yang ada jangan ditambahin kata Allah. Udah biarin aja, nggak usah dihapus, biarin. Ya, biarin. Jadi seperti nggak punya dosa. Guru kita menyebutkan Umar bin Khattab saja begitu. Umar bin Khattab itu
nakal, luar biasa. Bahkan anaknya sendiri dikubur hidup-hidup yang perempuan. Tapi ketika masuk Islam, apa kata Allah? Darahnya tetap darah Umar, dagingnya tetap daging Umar, tulangnya tuh bahkan namanya juga nggak dirubah, tetap Umar bin Khattab. Nah, inilah kemudahan. Artinya ini adalah memudahkan bagi orang-orang mereka yang sudah terlanjur, ada tatonya, ada macam-macam di tubuhnya. Ini biar-biar mereka pada bertobat. Lah kalau diumumin, ya, kalau diumumin yang punya tato kalau mau tobat, hapus dulu tatonya, disetrika dulu, ya mempersulit itu namanya. Akhirnya kalau diumumin begitu, ya banyak mereka, palang basah. Palang basah udah nyebur sekalian. Akhirnya terus seperti itu. Banyak itu ikhwan-ikhwan yang datang ke Bangsa Abah Anong kepada Abah Aos. Yang dulunya tadinya nggak pernah sholat tadinya. Ya, nggak pernah sholat. Kemudian dia pengen bertobat. Bagaimana sholat sebelumnya? Udah kerjain aja, ikuti manakib. Ya, ikuti manakib. Dengan ikuti manakib nanti banyak-banyak sholat sunnah yang dikerjakan. Itu untuk nambal kekurangan. Yang ditinggalkan sholat yang kemarin. Ya, ditinggalkan. Adapun nanti misalnya umur habis ternyata masih banyak yang bolong. Lah, yakin. Yakin orang bertobat, tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau diumumin kamu bertobat, ya berapa tahun nggak sholat? 10 tahun. Nah mulai sekarang kamu selama 10 tahun sholatnya 2 kali. Duhur 2 kali, asar 3 kali, maghrib 3 kali. Ya kabur. Ya. Sholat yang ada aja 5 waktu aja mungkin bagi orang itu berat. Apalagi ditambah beban 2 kali, 2 kali, 2 kali. Ya. Kemudahan. Ya. Ini kemudahan-kemudahan dari Allah melalui guru mursyid. Banyak sekali. Jadi tidak mempersulit, jangan mempersulit. Orang mau tobat jangan dipersulit. Orang mau benar jangan dipersulit. Orang mau baik jangan dipersulit. Mudahkan, mudahkan. Ya. Belum lagi banyak kasus-kasus yang lain. Guru kita membuat rodoh. Selama ini umat Islam rodoh itu hanya di Madinah. Antara rumah Rasul dan tempat mimbar Rasul. Rodoh. Berarti yang bisa ke sono, yang tempat konon mustajabah, hanya ada di sono. Kalau nggak punya duit, kasihan. Ternyata guru kita luar biasa. Rodo itu yang di sono hanya rodo yang sebagian. Nah, kita bisa bikin rodo sendiri. Kita bikin rodo di rumah kita. Kita bikin rodo di kontrakan rumah kontrakan kita. Kita bisa bikin rodo di mana saja. Bagaimana caranya? Bikin tempat zikir. Ini juga bukan tanpa dasar. Idza martum biriyadil jannah farta'u. Rasulullah menyampaikan kalau kamu lewat ketemu dengan Riyadul Jannah. Riyadul itu jamak daripada raudhah. Mufradnya raudhah, jamaknya adalah riyad. Ketemu dengan taman-taman surga. Ketemu dengan raudhah. Kamu mampir, bergabung. Sahabat bertanya, apa Riyadul Jannah itu ya Rasulullah? Apa itu maksudnya raudhah itu? Halaqatul zikir, majelis zikir, tempat manakib itulah raudhah. Ya. Jadi dimanapun itu raudhah kalau kita rumah kita, ya, pesanggrahan kita, villa kita, apartemen kita. Kalau dijadikan manakib itu adalah raudhah. Kalau di situ udah menjadi raudhah, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak terpikir oleh ulama-ulama lain. Ini kemudahan dari Allah melalui guru kita. Ya, orang selalu berpendapat masalah waktu mustajabah juga. Wah, waktu mustajabah, waktu doa pilih-pilih. Wah, manjur nih kalau malam Jumat. Nah, manjur nih kalau malam-malam Jumat. Akhirnya segala acara ditumpuk malam Jumat. Yasinan malam Jumat. Ini malam Jumat, malam Jumat. Ya nggak salah silakan. Kita punya garis tidak menyalahkan pengajaran orang lain. Tapi guru kita punya sendiri.
Waktu itu adalah tidak terpengaruh, ya. Mau malam Jumat, mau malam Sabtu, mau malam Minggu, Senin, sama aja. Mau siang, mau malam, sama aja. Di mana kita berdoa? Waktunya kapan saja, tempatnya di mana saja. Ketika dihadirkan, kita disertai doa kita dengan zikir khafi, itulah mustajab. Nggak harus di Hijir Ismail, nggak harus di Makam Ibrahim, nggak harus di Ka'bah, nggak harus di Raudhah, nggak harus antara Sofa Marwah, nggak harus. Dimanapun kita berdoa, asal disertai dengan zikir yang di dalam, ya pasti doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga kemudahan, ya kemudahan dari Allah. Kalau doa ijabah harus nunggu malam Jumat, harus tengah malam, ya kasihan yang nggak bisa. Kalau doa tempat istajabah harus ada di Arab, harus ada di Madinah, harus di Makkah. Kasihan yang nggak punya duit. Ini kemudahan dari Allah melalui guru kita. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Mudahkan. Mudah, jangan mempersulit. Semuanya sudah dimudahkan oleh Allah. Terutama melalui guru kita. Cuman kadang-kadang, sekali lagi terkadang, kita sendiri yang mempersulit diri sendiri. Ya, yang sudah mempersulit diri sendiri kayak wataknya Bani Israel. Suruh motong sapi. Sebenarnya kalau langsung motong sapi, langsung motong aja udah beres. Tapi Bani Israel banyak nanya nih, mau sapinya yang kayak apa, yang model bagaimana. Itu mempersulit diri sendiri namanya. Kita jangan punya ikut sami nak watona. Ikut kita. Ittabi'u wala tabtadi'u. Kita ikut, ya mudahkan, jangan mempersulit. Kita ikut, jangan bikin-bikin bid'ah, jangan mengamalkan sesuatu yang tidak dicontohkan, yang tidak diperintahkan oleh guru kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.